Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Cahyani, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Lampung, kelas B angkatan 2022. Video ini dimaksudkan sebagai video penugasan dalam mata kuliah pembelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh dosen, yaitu Bapak Median Agus. Saya di sini akan menjelaskan mengenai fotosintesis, lebih tepatnya mekanisme fotosintesis. Teman-teman pasti sudah tahu ya bahwasanya fotosintesis itu adalah proses yang sangat penting, tidak hanya bagi tumbuhan yang melakukan fotosintesis itu, namun bagi makhluk hidup di bumi. Bahkan hampir semua makhluk hidup yang ada di bumi itu pasti bergantung pada fotosintesis tumbuhan ini. Nah, pada topik ini teman-teman diharapkan dapat menyadari pentingnya fotosintesis bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Tidak hanya sebagai sumber oksigen, namun juga sebagai sumber makanan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena kita adalah salah satu konsumen di dalam bumi ini yang menikmati oksigen yang dihasilkan oleh mekanisme fotosintesis tumbuhan. Lalu hewan-hewan karnivora itu mungkin tidak menggunakan tumbuhannya sebagai sumber makanan, namun mereka memangsa hewan herbivora, yang dimana hewan herbivora itu kelangsungan hidupnya kan bergantung pada tumbuhan. Maka saya katakan bahwasanya semua makhluk hidup di bumi itu bergantung hidupnya kepada fotosintesis tumbuhan ini. Setelah mengetahui betapa pentingnya fotosintesis, semoga kita semua dapat senantiasa merawat tumbuhan di sekitar kita dengan baik, agar tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen dalam jumlah yang banyak dan juga bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai mekanisme fotosintesis. Pasti teman-teman sudah tahu bahwasanya fotosintesis ini adalah salah satu contoh anabolisme yang terjadi di sekitar kita. Anabolisme sendiri adalah reaksi pembentukan sinyal kompleks yang membutuhkan energi. Nah, fotosintesis sendiri merupakan suatu proses biokimia dalam pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan mengandung zat hijau atau klorofil. Nah, jadi fotosintesis sendiri melalui dua tahapan reaksi, yaitu yang pertama reaksi terang dan juga reaksi gelap. Yang pertama adalah reaksi terang. Jika dibaca dari namanya, yaitu reaksi terang, pasti reaksi ini melibatkan peran suatu cahaya. Reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk sumber energinya. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid di dalam kloroplas atau biasa disebut dengan grana. Nah, reaksi terang ini berlangsung juga membutuhkan komponen lain seperti pigmen fotosintesis dan juga air. Lalu bagaimana mekanisme dari reaksi terang ini? Proses berlangsungnya fotosintesis melibatkan beberapa spektrum warna. Tidak semua spektrum warna bisa efektif digunakan dalam fotosintesis. Adapun spektrum warna yang efektif dan sesuai dengan serapan pigmen fotosintesis adalah spektrum cahaya warna merah dan juga cahaya warna biru. Nah, pigmen fotosintesis ini dibagi menjadi dua, yaitu klorofil A dan juga klorofil B. Kedua klorofil tersebut mampu membentuk suatu kelompok yang disebut dengan fotosistem. Sudah terlihat di layar ada dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Fotosistem 1 ini memuat klorofil A dan klorofil B dengan perbandingan 12:1. Nah, panjang gelombang cahaya yang mampu ditangkap oleh fotosistem 1 ini adalah 700 nm. Itulah sebabnya fotosistem 1 ini biasa disebut dengan P700 karena gelombang cahaya yang ditangkap sejumlah 700. Lalu fotosistem 2 itu memuat klorofil A dan klorofil B dengan perbandingan 1:2, yang dimana panjang gelombang cahaya yang mampu ditangkap oleh fotosistem ini adalah 680
nm. Oleh karena itu, fotosistem 2 disebut juga P680. Nah, ada 3 tahapan yang berlangsung pada reaksi terang. Tahapan itu adalah aktivitas klorofil yang diawali dengan penangkapan foton. Foton itu adalah cahaya matahari oleh klorofil. Nah, itu akan memicu pelepasan elektron atau disebut dengan eksitasi dari klorofil. Akibatnya klorofil menjadi tidak stabil. Lalu yang kedua adalah fotolisis air. Fotolisis air merupakan proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Pemecahan ini menghasilkan terbentuknya ion H+, elektron, dan juga oksigen. Nah, kemudian oksigen itu pun akan dilepaskan ke udara. Lalu yang terakhir adalah sistem transport elektron siklik dan juga non-siklik. Suatu rantai transport elektron yang melibatkan fotosistem 1 dan 2 disebut sebagai sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Kedua sistem transport ini akan menghasilkan ATP dan juga ADP, yang dimana sistem transport elektron siklik dan non-siklik ini bisa disebut fosforilasi siklik dan non-siklik. Nah, transport elektron siklik diawali dengan terangkutnya P700 fotosistem 1 ini oleh beberapa akseptor dan kembali lagi ke P700. Itulah mengapa proses ini hanya melibatkan fotosistem 1. Transport elektron siklik menghasilkan ATP. Adapun serangkaian proses yang terjadi dalam transport elektron siklik adalah fotosistem 1 menerima cahaya atau foton sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Nah, proses ini dikenal sebagai aktivitasi klorofil. Kemudian elektron dari P700 ditransfer ke akseptor elektron lalu kembali lagi ke P700. Proses ini dikenal sebagai transfer elektron. Elektron dari akseptor masuk ke dalam kompleks sitokrom, lalu masuknya elektron ke dalam kompleks sitokrom ini mengakibatkan peningkatan energi sehingga mampu mengubah ADP menjadi ATP. Lalu yang kedua, transfer elektron non-siklik. Pada transfer elektron non-siklik, fotosistem yang dilibatkan adalah fotosistem 1 dan juga 2. Elektron dari P680 atau fotosistem 2 ini diangkut melalui beberapa akseptor menuju ke P700. Namun, elektron tidak akan kembali sehingga prosesnya dikenal sebagai non-siklik. Nah, transfer elektron non-siklik ini menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. Di mana proses dari transfer elektron non-siklik adalah yang pertama, fotosistem 2 menerima energi dalam bentuk cahaya sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Nah, proses ini dikenal sebagai aktivasi klorofil. Elektron dari fotosistem 2 mampu memecahkan molekul air sehingga dihasilkan ion H+, O2, dan elektron yang disebut dengan fotolisis air. Elektron dari P680 ditransfer menuju P700 melalui beberapa akseptor. Elektron dari akseptor elektron masuk ke dalam kompleks sitokrom sehingga terbentuk ATP. Tidak hanya itu, elektron dari akseptor elektron juga akan diterima oleh NADP. Oleh karena NADP mengikat ion H+ hasil dari fotolisis air, maka NADP berubah menjadi NADPH. Nah, reaksi yang selanjutnya adalah reaksi gelap fotosintesis. Beberapa dari teman-teman pasti ada yang mengenal istilah reaksi gelap ini dengan sebutan reaksi Kelvin. Karena reaksi ini ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Melvin Kelvin. Nah, reaksi gelap ini adalah reaksi fotosintesis yang berlangsung di dalam stroma dan tidak membutuhkan cahaya sebagai energinya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya reaksi terang menghasilkan NADPH, ATP, dan juga oksigen. Nah, ATP yang dihasilkan dari reaksi terang ini akan digunakan menjadi sumber energi bagi reaksi gelap.
Selain ATP, reaksi gelap juga membutuhkan senyawa lain, yaitu NADPH dan CO2. Nah, ada 3 tahapan dari reaksi gelap. Yang pertama adalah fiksasi karbon dioksida, lalu reduksi senyawa PGA, dan juga yang terakhir adalah regenerasi RUBP. Jadi tahapannya adalah 6 molekul RUBP memfiksasi 6 molekul CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya terbentuk 6 molekul dengan 6 atom C yang tidak stabil. Ke-6 molekul inilah kemudian pecah menjadi 12 molekul trifosfoglycerat atau PGA. Nah, kemudian 12 molekul PGA akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1,3 bifosfoglycerat. Nah, 12 molekul 1,3 bifosfoglycerat ini akan menerima ion H+ dari NADPH sehingga tereduksi menjadi 12 molekul PGAL. Setelah menerima 6 gugus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul PGAL akan beregenerasi menjadi RUBP kembali. Lalu 2 molekul PGAL lainnya saling bergabung membentuk 1 molekul glukosa. Berarti produk yang dihasilkan dari reaksi gelap adalah glukosa atau C6H12O6. Nah, ini merupakan rangkuman perbedaan antara reaksi terang dan juga reaksi gelap. Di mana dari tempatnya sendiri reaksi terang itu terjadi di membran tilakoid atau grana dan reaksi gelap terjadi di stroma. Reaksi terang membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Lalu pada reaksi terang itu terdapat sistem yaitu fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Lalu proses dari reaksi terang sendiri adalah oksidasi elektron, fotolisis, fosforilasi siklik, dan fosforilasi non-siklik. Sedangkan pada reaksi gelap ada 3 tahapan proses yaitu fiksasi karbon dioksida, reduksi, dan regenerasi RUBP. Bahan dari reaksi terang sendiri adalah klorofil, cahaya, dan juga air. Sedangkan reaksi gelap adalah ATP, NADPH2, dan juga CO2. Dan juga produk yang dihasilkan oleh reaksi terang adalah ATP, O2 yang akan dilepaskan, NADPH2, dan kemudian reaksi gelap menghasilkan glukosa atau C6H12O6 yang merupakan sumber makanan untuk tumbuhan. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis sendiri ada konsentrasi CO2-nya, intensitas cahayanya, dan juga suhu di sekitar tumbuhan tersebut. Lalu faktor lain yang mempengaruhi laju fotosintesis adalah kadar air, kadar fotosintat atau hasil fotosintesis itu tadi, dan juga tahap pertumbuhan. Baik, saya rasa cukup penjelasan mengenai mekanisme fotosintesis dari saya. Semoga teman-teman semua dapat memahami penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Setidaknya video saya ini dapat menambah wawasan kepada teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.